mana arah aliran elektron bolak-balik secara periodik. Ini berbeda dengan arus searah atau DC, di mana elektron mengalir dalam satu arah tetap. AC hanya digunakan dalam sistem listrik rumah tangga dan industri karena sifatnya yang lebih efisien dan mudah ditransformasikan. Yang berikut kita akan melihat definisi dan karakteristik arus bolak-balik. Yang pertama, definisi. Arus bolak-balik adalah arus listrik yang mengalir dalam dua arah yang berlawanan secara bergantian. Ini berbeda dengan arus searah yang hanya mengalir dalam satu arah saja. Berikut ada keunggulan. AC lebih mudah ditransformasikan ke tingkat tegangan yang berbeda sehingga memudahkan transmisi daya jarak jauh. Berikut ada karakteristik di mana arus bolak-balik memiliki tegangan dan arus yang berubah arah secara periodik. Bentuk gelombangnya berbentuk sinusoidal dengan amplitudo dan frekuensi tertentu. Yang berikut kita akan masuk dalam sumber arus bolak-balik. Yang pertama ada generator AC, di mana generator AC menghasilkan listrik AC dengan memanfaatkan induksi elektromagnetik saat rotor berputar dalam medan magnet atau stator. Yang berikut ada pembangkit listrik. Pembangkit listrik seperti PLTA, PLTU, PLTG, dan PLTD menghasilkan listrik AC yang disalurkan ke konsumen. Yang berikut ada inverter, di mana inverter mengubah arus DC atau searah menjadi arus bolak-balik atau AC, memungkinkan penggunaan baterai dan sel surya untuk menghasilkan listrik AC. Yang berikut kita akan masuk dalam komponen arus bolak-balik. Yang pertama ada sumber tegangan. Sumber tegangan AC dapat berupa generator, transformator, atau inverter. Yang berikut ada beban AC atau arus bolak-balik ini seperti motor, lampu, dan peralatan elektronik yang mengonsumsi daya dari sumber AC. Yang ketiga ada konduktor, yaitu kabel konduktor membawa arus AC dari sumber ke beban. Yang keempat ada komponen tambahan, di mana kapasitor, induktor, dan resistor dapat ditambahkan untuk meningkatkan kinerja sirkuit dari AC atau arus bolak-balik. Yang berikut ada prinsip kerja dari arus bolak-balik. Yang pertama ada elektromagnetik, di mana arus AC mengalir medan magnet bolak-balik yang menginduksi tegangan dan arus pada konduktor. Yang kedua, gaya gerak putar, di mana interaksi antara medan magnet dan arus menghasilkan gaya gerak putar memungkinkan motor AC untuk bekerja. Yang ketiga ada transformasi daya, di mana transformator mengubah tegangan AC ke tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah untuk transmisi yang efisien. Kita akan masuk dalam aplikasi arus bolak-balik. Yang pertama ada penerangan. Lampu rumah tangga atau penerangan jalan dan lampu industri umumnya yang menggunakan arus AC atau arus bolak-balik. Yang kedua ada peralatan listrik, di mana motor AC digunakan pada berbagai peralatan seperti kipas angin, kompresor AC, dan mesin industri. Yang ketiga ada transmisi daya, di mana sistem listrik nasional menggunakan transmisi AC untuk menyalurkan listrik jarak jauh. Yang keempat ada elektronik, di mana perangkat elektronik rumah tangga seperti microwave, rice cooker, dan TV umumnya menggunakan arus AC. Keuntungan dan kekurangan arus bolak-balik. Yang pertama ada keuntungan, di mana mudah ditransformasikan, efisien untuk transmisi jarak jauh, dapat menggerakkan motor listrik, banyak tersedia peralatan yang menggunakan AC. Kemudian ada kekurangannya. Yang pertama, tidak dapat disimpan dengan mudah. Yang kedua, memerlukan komponen tambahan untuk penyerahan. Yang ketiga, beberapa peralatan tidak cocok untuk AC. Yang keempat, memerlukan perawatan yang lebih rumit. Kita akan masuk dalam kesimpulan. Yang pertama, pentingnya AC, di mana arus bolak-balik memainkan peran penting dalam sistem kelistrikan modern, dari pembangkitan hingga pendistribusian daya. Yang berikut ada karakteristik unik, di mana AC memiliki karakteristik yang unik seperti kemampuan ditransformasi dan menggerakkan motor yang menjadikan pilihan utama untuk banyak aplikasi. Yang ketiga ada perkembangan teknologi, di mana dengan kemajuan teknologi pemanfaatan arus bolak-balik terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan listrik yang masyarakat yang semakin kompleks.